Jemaat, mari kita berdoa untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan di hari yang baru ini. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang setia menjaga dan melindungi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk napas hidup dan keselamatan. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan melangkahkan kaki kami, mendasarinya dengan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan firman ini bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya membaca bagian firman Tuhan bagi kita sekalian dari kitab Wahyu. Wahyu pada pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya ada sesuatu yang ironi yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di kota Smyrna. Jemaat Smyrna adalah salah satu dari 7 jemaat yang menerima surat dari Rasul Yohanes ketika dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan di Pulau Patmos. Ironinya adalah karena dibandingkan dengan daerah-daerah ataupun jemaat-jemaat yang lain yang ada di Turki pada waktu itu, jemaat di Smyrna ini sebenarnya adalah jemaat yang kaya. Artinya daerah Smyrna adalah daerah yang kaya, yang indah dan sangat luar biasa diberkati. Hanya saja ironi yang terjadi adalah kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di Smyrna tidaklah seperti keindahan kota Smyrna. Mereka mengalami penganiayaan oleh karena kekaisaran Romawi yang menentang kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka di Smyrna juga seringkali mereka difitnah ketika terjadi hal-hal yang mengacaukan kota. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan selalu dianggap sebagai pembuat keonaran. Dan memang karena penganiayaan, karena fitnah itu, mereka saja tidak hidup dalam kemiskinan, tetapi dalam terjemahan dikatakan mereka sangat miskin, tidak punya apa-apa sama sekali. Meskipun demikian Bapak Ibu, kita melihat bahwa dalam penglihatan di Patmos ini Tuhan berbicara kepada jemaat yang ada di Smyrna. Tuhan memuji iman mereka, Tuhan menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Tuhan berkata supaya mereka tidak takut terhadap apa yang harus mereka derita. Menderita karena nama Tuhan adalah kemuliaan yang harus kita pertahankan dan kita bawa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus berkata melalui Yohanes kepada jemaat di Smyrna supaya mereka setia di dalam mungkin kemiskinan mereka, di dalam penderitaan, di dalam kesukaran mereka, Tuhan Yesus berkata bahwa supaya mereka tetap setia, mereka tetap taat, mereka tidak boleh berbalik daripada panggilan mereka sebagai anak Tuhan. Kenapa? Kesetiaan akan berganjar kepada mahkota kehidupan, kehidupan yang kekal. Artinya Tuhan ingin berkata bahwa penderitaan yang sekarang ini bersifat sementara, tidaklah kekal abadi. Yang kekal adalah kehidupan abadi bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini mungkin kita juga mengalami penderitaan, sakit penyakit, kesukaran, bahkan mungkin kita hidup di dalam kekurangan. Tetapi itu semua tidak boleh merampas kasih setia Tuhan dari hidup kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, mengiring Tuhan dengan taat dan setia. Maka percayalah, janji Tuhan kepada jemaat di Smyrna itu menjadi janji kepada kita. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong supaya semakin hari kami semakin kuat di hadapan Tuhan. Kami semakin mengerti posisi kami sebagai anak Tuhan.
bahwa di dalam dunia ini kami selalu menerima penolakan. Kami harus menghadapi penganiayaan dan kesukaran. Bahkan seringkali kami juga harus hidup di dalam pergumulan demi pergumulan. Itu ujian bagi kami, ujian iman bagi kami. Ajakan Tuhan kepada jemaat di Smyrna menjadi ajakan kepada kami, supaya hendaknya kami tetap kuat, menjaga iman kami, menjaga kepercayaan kami, keyakinan kami kepada Tuhan. Dan ketika kami bersandar percaya sungguh kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kami sekalian. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.